Andai kata penduduk itu negeri, penduduk itu benua, penduduk itu kampung, beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Macam apa modelnya Allah memberikan berkah itu? Nah, kayak apa contohnya negeri atau kampung yang dikirimi Allah berkah karena penduduknya beriman dan takwa? Contohnya negeri atau kampung yang penuh berkah itu adalah kampung yang kada pernah kesusahan dalam mencari bahan makanan pokok, kampung yang kada pernah kesulitan mencari minyak gas, kampung nang listriknya kada semati-mati. Ini kampung yang penuh berkah. Oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Pertama, ilmul ulama. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Banyak kenyataan yang terjadi bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membikin hadis. Mungkin Anda kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga, siapa kada umpat aku kada tahu. Yang kedua adalah adlul umara, adilnya para pejabat. Jadi Allah bisa memudaratkan kita itu melalui nikmat. Tapi karena kita kadang menyadari, karena kita asik dengan nikmat itu, padahal ini adalah membawa kepada kemudaratan. Jadi ilmu nikmat bisa memberikan manfaat kepada orangnya dan bisa membuat celaka, bisa memudaratkan. Contohnya Balaam, orang yang dengan memegang kerajaan, yang memegang jabatan, justru jabatan itulah yang mencelakakannya, yang memudaratkannya. Padahal itu satu anugerah jabatan daripada Allah, satu nikmat. Ad-Dar dan An-Nafi', dua di antara sekian Asmaul Husna. Artinya dialah Tuhan yang terbit daripadanya kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat, semuaan dari Allah. Kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahid dharrin nafi' al-muntasiri fadluhu fil qaribi wasyasi' an-nabidi amruhu wala dafi' ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wasi' wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nuri as-sati' sayyidina wa maulana Muhammadin al-jami' wa ala alihi wa sahbihi wa man lahu tabi', amma ba'd. Yang ke-91 dan 92 dari asma Allah al-husna, Ad-Dar dan An-Nafi'. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang makna dari nama Allah tersebut.
huwallazi yasduru minhul khair wasyarr wan naf'u wad-darr wa kullu dzalik mansubun ila Allah ta'ala imma biwasitatil malaikah wal insi wal jan wal hayawan wal jamadat wa imma bighairi wasitah. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtulu bi nafsihi wa anna at-ta'am yushbi'u wa yanfa'u bi nafsihi aw anna shay'an minal makhluqati yaqdiru ala khairin wa syarr aw naf'in wa darrin bi nafsihi bal kullu dhalik musakhkhar la yasduru minhu illa ma sukhkhira lah wa jumlatu dhalik mudhafun ila qudratil azaliyah. Makna dari kalam Al-Ghazali tersebut adalah ad-dar dan an-nafi', dua di antara sekian asmaul husna. Artinya huwallazi yasduru minhul khair wasyarr, dialah Tuhan yang terbit daripadanya kebaikan dan kejahatan. Wan naf'u wad-darr, manfaat dan mudarat. Wa kullu dzalik mansub ila Allah Ta'ala, seluruhnya itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Kullun min indillah, semuaan dari Allah. Kebaikan, kejahatan, mudarat, manfaat, semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Ad-Dar, yang memberikan kemudaratan, yang memberikan penderitaan. An-Nafi', yang memberikan manfaat, yang memberikan kesenangan. Imma biwasitatil malaikah, ada kalanya Tuhan memberikan yang tadi dengan perantaraan malaikat, manusia, jin, binatang atau benda-benda lain, dan ada pula terkadang dengan tanpa perantara, tanpa wasitah. Allah bisa memudaratkan seseorang tanpa ada perantara, langsung. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan perantara. Misal orang berkendaraan tarabah mati, atau berkendaraan tarabah patah batis. Nah, ini Allah memudaratkan seseorang dengan perantaraan kendaraan. Allah bisa memudaratkan makhluknya dengan tanpa perantara. Maksudnya dengan perantara juga, cuma yang kita kada tahu perantaranya apa, hanya Allah yang mengetahui. Kita guring dalam keadaan sehat walafiat, begitu bangun guring, tangan sebelah kada kau mengangkat lagi. Kenapa? Kada tahu. Allah bisa memudaratkan seseorang dengan tanpa perantara, dan bisa pula dengan perantara. Demikian pula halnya Allah memberikan manfaat kepada kita, bisa melalui perantara, bisa tanpa melalui perantara. Fala tazunnanna anna summa yadurru wa yaqtul bi nafsihi, janganlah kamu menyangka, jangan kamu mengira, ujar Imam Ghazali, bahwa racun itu memudaratkan dan membunuh dengan dirinya sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa makanan itu mengenyangi dan memberi manfaat dengan dirinya sendiri, atau ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan atau manfaat mudarat dengan dirinya sendiri. Bal kullu dzalik, tetapinya seluruh yang demikian itu musakharun, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang sudah diatur oleh Allah tadi, dia tidak bisa berbuat melebihi daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manfaat atau mudarat. Contohnya samud. Samud ini bisa memudaratkan kita, bisa meigut gatal bebial.
Cuma kemampuan Samud untuk memudaratkan kita paling nggak di situ. Karena hanya itu Samud diberikan Allah kemudaratan. Diikut Samud adalah orang mati. Karena Samud kada diandaki Allah kemudaratan bisa membunuh seseorang. Lain halnya ular. Ular itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, nang barang siapa dipatuknya bisa membawa kepada kematian. Nah, jadi benda-benda makhluk-makhluk ini bisa memudaratkan sesuatu yang lainnya itu karena diperintah oleh Allah dan kadang melebihi daripada batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya manfaat. Ad-dar yang maha mendatangkan kemudaratan, An-nafi' yang maha memberi manfaat. Para muhibbin rahimakumullah, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudaratan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita penderitaan, setiap kali Allah mengirimkan kepada kita kesusahan atau kepicikan, hendaknya kita ini jangan hanya memandang itu mudarat, jangan hanya memandang itu kesusahan, jangan hanya memandang itu kepicikan, tapi hendaknya kita pandang sebabnya kenapa ini kepicikan, kesusahan, kemudaratan datang kepadaku. Dan yang kita pikirkan adalah langkah apa yang berikutnya kita lakukan sesudah kita dikirimi Allah penderitaan ini. Nah, itu baik bagi perorangan atau untuk bagi secara umum makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah umpamanya mengirimkan kepada kita bala bencana. Allah mengirimkan kepada negeri atau kampung kita penderitaan-penderitaan. Jangan kita memikirkan penderitaan itu semata, tapi hendaknya kita pikirkan kenapa Allah mengirimkan penderitaan ini kepada kita dan bagaimana selanjutnya kita berbuat setelah dikirimi oleh Allah penderitaan ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada kamu kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Dia, karena Dia yang mengirimkan. Jika Allah memberikan kepada kamu kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap kali penderitaan atau musibah bala bencana yang dikirim oleh Allah, itu yang hanya bisa menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tadi kita dituntut untuk berpikir kenapa sebabnya Allah mengirimkan penderitaan? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku penyakit ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kesusahan ini? Kenapa Allah mengirimkan kepadaku kepicikan ini? Kenapa? Itu yang perlu kita cari. Sehingga timbul satu kesimpulan bahwa Allah mengirimkan penderitaan ini kepadaku adalah karena Allah maha sayang, maha kasih kepadaku. Dan Allah maha tahu, andai kata aku ini dikirimi oleh Allah kesenangan, andai kata aku dikirimi oleh Allah kekayaan, barangkali aku menjadi orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpikir yang positif ngarannya. Beramalan banyak hari-hari, berbuat taat rajin kepada Allah, berbuat maksiat dijauhinya, maksiat ditinggalkannya, tapi selalu datang penderitaan, kemudaratan dikirimi oleh Allah.
ambil satu kesimpulan bahwa Allah sayang denganku. Barangkali andai kata aku ditarik penderitaanku ini, niscaya aku menjadi orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, itu kalau perorangan. Secara umum, secara menyeluruh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Timbulnya kerusakan-kerusakan di laut, di daratan, di mana-mana, di udara, itu kata lain adalah sebabnya kenapa? Karena perbuatan manusia itu sendiri. Karena itu perbuatan daripada manusia sendiri. Kenapa kita penuh dengan asap? Perbuatan manusia sendiri. Kenapa terjadi kita banjir yang melanda? Perbuatan manusia sendiri yang membuat demikian, yang mengundang terjadinya bala bencana itu. Nah, ini kita berpikir kepada sebabnya. Liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu, nantinya mereka merasakan sebagian yang mereka kerjakan itu. Akibatnya mereka rasakan. La'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kita penderitaan, Allah mengirimkan kepada kita kesusahan, kita cari sebabnya pasti ada. Nah, demikian pula Allah memberikan kepada kita kesenangan, Allah memberikan kita manfaat, Allah memberikan kita kebahagiaan, itu pun pasti ada sebelumnya sebab-sebab yang mengundang demikian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Law anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard." Andai kata penduduk itu negeri, penduduk itu benua, penduduk itu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Nah, ini Allah mengirimkan manfaat kepada kita. Sebabnya apa? Karena kita takwa dan beriman kepada Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andai kata penduduk itu beriman, bertakwa, kami berikan, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Macam apa modelnya Allah memberikan berkah itu? Nah, kayak apa contohnya negeri atau kampung yang dikirimi Allah berkah karena penduduknya beriman dan takwa? Contohnya negeri atau kampung yang penuh berkah itu adalah kampung yang kada pernah kesusahan dalam mencari bahan makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesusahan mencari makanan pokok. Kampung yang kada pernah kesulitan mencari minyak gas. Kampung yang kada pernah kehilangan. Kampung nang listriknya kada samati-mati. Ini kampung yang penuh berkah. Kampung yang dikirimi oleh Allah berkah baik dari langit maupun dari bumi. Bila di kampung kita minyak gas ngalih, lampu listrik samati-mati, mencari makanan ngalih, ini kampung kita kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena mungkin kita kurang iman dan kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, andai kata penduduk itu kampung beriman, bertakwa, la fatahna alaihim, kami buka atas mereka berkah. Sepeda motor kada berkunci, kada hilang. Rumah kada bersunduk, kada naiknya maling. Ini negeri kampung yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya
penduduk kampung yang beriman, yang bertakwa, sehingga Allah kirimi berkah itu. Kayak apa modelnya satu kampung yang beriman dan bertakwa sehingga Allah berikan berkah ke kampung itu, ke negeri itu. Oleh para ulama disebutkan bahwa iman dan takwanya satu negeri, satu desa, kampung itu adalah bisa dilihat dari 10 perkara. Kalau 10 perkara ini ada pada negeri kita, ada pada kampung kita, berarti kampung kita ini sudah amanu wattaqau, beriman dan takwa. Kalau demikian, Allah akan mengirimkan berkah dari langit maupun dari bumi. Di kampung kita, di negeri kita 10 ini ada, berarti sudah itu kampung beriman dan bertakwa. Pertama, ilmul ulama. Di negeri itu, di kampung itu ada ilmul ulama. Artinya apa? Ilmunya para ulama, maksudnya adalah di negeri, di kampung itu ulama-ulama itu berfatwa berdasarkan ilmu. Ulama-ulama mengungkapkan hukum dengan berdasarkan ilmu. Ulama yang mengungkapkan ungkapan-ungkapannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan khayal, bukan berdasarkan mimpi. Pertama itu, ulama menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, menyampaikan ungkapan atau tanggapannya berdasarkan ilmu. Ini pertama. Ada berdasarkan kira-kira atau khayal. Nah, kita lihat di kampung kita, di negeri kita, apakah ulama itu sudah menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa atau ungkapan dengan ilmu atau kada? Bila ulama ini masing-masing menyampaikan ungkapan, memfatwakan hukum dengan pendapatnya sendiri tanpa ilmu, ini kampung jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini negeri jauh dari berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak kasus yang kita dengar, banyak kenyataan yang terjadi bahwa para ulama itu banyak yang menyampaikan hal-hal tanpa berdasarkan ilmu. Salah satu penyebab kita kekurangan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama sebagiannya sudah ada yang berani membuat hadis, maulah hadis seorang. Ini ngarannya apa? Menyampaikan sesuatu kada berdasarkan ilmu. Hadis maulah seorang. Ini sudah banyak kasus seperti itu. Ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa menggibah itu adalah boleh, karena Allah Ta'ala menggibah dalam Quran, menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Berarti kita boleh aja menggibah itu. Quran pun menggibah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang hanya berdasarkan adalah khayal, berdasarkan bukan ilmu. Kita boleh menggibah orang. Tuhan mengeluarkan dalam Quran menggibah Fir'aun, menggibah Namrud. Supaya kita tahu bahwa fatwa-fatwa seperti ini adalah tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan ilmu. Makin banyak ulama yang macam ini, makin sedikit berkah yang ada di negeri ini. Makin sedikit berkah yang ada di negeri kita. Ungkapan-ungkapan ulama yang semacam datang dari mana? Dari wangsit, bukan dari ilham, itu pun kada termasuk yang berdasarkan ilmu. Nah, pertama mesti ilmu ulama. Mungkin Anda kita mendengar ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mengatakan bahwa siapa umpat aku ke surga,
saya kada umpat aku kada tahu. Mungkin kita ada mendengar macam itu, umpat pengajianku selamat, pengajian orangku kada tahu. Berdasarkan apa ucapan itu? Apakah ilmu atau kada? Nah, ucapan seperti itu mengurangi berkah di kampung kita, mengurangi berkah di negeri kita, karena kada berdasarkan ilmu. Mana tahu umpat aku selamat, umpat orang kada, di mana tahunya? Di Quran kada itu, di hadis kah, perkataan ulama, di mana tahunya? Hanya kira-kira, khayal. Si murid di mana hari itu lebih harta juga, lalu jadi huwal. Berkah lah ngarannya itu. Makin banyak macam itu, makin ditarik Allah berkah dari negeri ini. Pertama, ilmu ulama. Ulama yang berfatwa menyampaikan ungkapan berdasarkan ilim. Kalau kita hendak mendapat satu kampung yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adlul umara. Adilnya para pejabat, adilnya para penguasa. Ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nengaran umara tuh di wadah kita ini ada tiga macam. Ada DPR, legislatif, masuk umara juga, plat habang juga itu. Nang kedua macam presiden sampai lurah, eksekutif ngarannya. Nah, nang ketiga bubuan jaksa hakim dan seumpamanya atau yudikatif. Nah, itu ngarannya umara. Nang tiga macam ini adil, datangan berkah lawan negeri kita, datangan berkah. Tapi bila nang tiga macam ini kada adil, nah karing berkah kita. Hama banyak, pehumaan, tikus banyak, ditarik Allah berkah daripada kita. Kayak apa maksudnya adilnya itu umara? Kadang-kadang tiap-tiap orang merasa aku adil aja. Lurah merasa adil, camat merasa adil, bupati merasa adil, DPR merasa adil. Adil menurut ukuran pikirannya. Adil lah kira-kira andai kata ini orang jadi anggota DPR, rakyat kalang kabut mau urusi menyagas kereta ulihi, ini jauh-jauh keliling bermotor. Adil lah itu. Menurut pikirannya adil karena ini hakku ujarnya. Tapi kalau menurut pandangan agama, apakah itu adil atau kada? Nah, hal-hal macam ini yang kita kada terasa yang menarik berkah dari negeri kita. Kita kering berkah karena hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adlil umara. Orang-orang penegak hukum, orang-orang yudikatif, orang memperkosa, membunuh dihukum 5 tahun. Adil lah itu menurut pandangan agama. Jadi adlul umara, keadilan para umara. Yang ketiga, amanatut tujar, amanahnya para pemegang ekonomi, amanahnya para pedagang, amanahnya para pengusaha, amanahnya para pengusaha, pemborong, pedagang, pengincir, pemartai, agen, subagen, amanah. Orang memborong mesti sekian, jangan dikurang. Itu ngarannya amanah. Orang nang berdagang nang asli padakan asli, nang kada padakan kada, itu ngarannya adalah amanah. Bila sudah pedagang ini kada jujur, pengusaha ini sudah kada jujur, nah menambah kurang berkah lagi dari negeri kita.
menambah susut lagi berkah daripada negeri kita ini. Jadi kita jangan merasa aneh atau saat kita kada ada lagi diisi minyak gas, kada ada lagi diisi gas, kada ada lagi diisi bensin. Kenapa? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal seperti tadi. Amanahnya para pengusaha ini. Yang keempat adalah sidqul ujara, jujurnya pegawai, jujurnya buruh. Pegawai jujur, waktu kayak apa, dalam perjanjian kontrak waktu bekerja berapa jam, harus jujur. Sidqul ujara. Pegawai nang kadang masuk kantor nang juu-juu ke situ kamari kadang menjalankan tugas, itu bukan hanya membahayakan dirinya tetapi membahayakan secara umum kepada kita berataan. Kenapa? Menyebabkan ditariknya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegawai buruh yang kada jujur. Yang kelima, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah iffatun nisa, terhormatnya perempuan-perempuan. Pandainya perempuan-perempuan kita menjaga kehormatan dirinya. Terhormatnya perempuan-perempuan dalam pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan orang-orang saleh. Iffatun nisa. Kenapa terjadinya perzinahan, pemerkosaan? Karena perempuan tidak bersifat iffah. Negeri kita bisa datang berkah kalau perempuannya punya sifat iffah, pandai menjaga kehormatan diri. Perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan yang suka diam di rumah makin dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang menutup rapat auratnya makin dihormati, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iffatun nisa ngarannya. Perempuan yang kurihing-kurihing itu yang kada punya iffah. Kujuk-kujuk di tengah jalan, pemarian, bisukan, kurihing-kurihing, rambut berhayabangan. Ini perempuan-perempuan yang tidak punya iffah, inilah yang menyebabkan negeri kita kering berkah. Kering berkah. Kalau kita hendak selalu dapat berkah, kita didik perempuan-perempuan kita supaya punya sifat iffah. Iffah. Yang keenam, yang menyebabkan berkah Allah datang kepada kita adalah sakhaul agniya, pemurahnya orang-orang yang punya kekayaan. Orang-orang kaya yang kikir, orang-orang kaya yang kikir menyebabkan kering berkah negeri kita. Menarik berkah salah satunya adalah pemurahnya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya ini pemurah, adalah lagi kira-kira rentenir, orang-orang yang membungakan duit kada ada lagi. Karena orang kaya ini bakhil, duit itu sajam aja ada hitungannya, terjadilah rentenir di mana-mana. Mulai tingkat RT, desa, kecamatan sampai ke kabupaten, tersebar di mana-mana orang membungakan duit. Mulai daripada orang nang non muslim sampai orang nang 2-3 bulan sekali umrah, 4 bulan sekali umrah, tapi gawiannya apa? Membungakan duit. Ini yang menyebabkan salah satu murka Allah kepada negeri kita. Nah, jadi mesti sakhaul agniya, murahnya orang kaya. Kalau orang kaya itu murah, kan ada hitungan bunga, minjam duit, diberinya lagi. Ini jangan memberi, minta. Di wadah kita ini banyak orang-orang kita nang bagawi macam itu. Ada yang minjamakan duit 10%. Kalau 1 juta kita minjam 100.000 gina tambahnya sebulan. Ada lagi yang ulun dengar di Barabai ini orang minjamakan duit 1 juta bila semalaman 1.000. Bayangkan per malam.
Minjam duit, nah malam ini lah isok kena bayarnya lagi 1.000 tuh kalau 1 juta minjam. Haji orangnya nih. Nah inilah penyakit kita, jauh dengan sakhaul agniya. Coba semalaman sudah 1.000. Yang ketujuh, mengundang berkah lagi adalah zuhdul fuqara, zuhudnya orang-orang fakir. Zuhudnya, zuhdul fuqara wa qanaatuhum, zuhudnya orang-orang fakir dan qanaahnya mereka. Orang-orang fakirnya ini zuhud. Kalau orang-orang fakir ini zuhud adalah yang jadi maling, adalah yang jadi cupit. Kadada ini fakir kada berduit tapi hubud dunia, lalu menipu orang, lalu merampok orang. Jika orang fakir ini zuhud, datangan berkah kepada kita. Zuhdul fuqara. Yang kedelapan, birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang mengundang berkah itu adalah baktinya seorang anak kepada ibu bapaknya. Anak yang durhaka berguncang aras. Di kampung kita saat berlima anak durhaka, hadangnya aja bala. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya itu adalah termasuk yang mengundang berkah di kampung kita, mengundang berkah di negeri kita. Birrul aulad lil aba wal ummahat. Yang kesembilan, zuhuru syiaril Islam, tampaknya syiar-syiar Islam. Di mana-mana langgar ada sembahyang berjamaah, subuhnya, isanya, maghribnya, kelima waktunya. Tiap-tiap langgar kada sunyi orang membesarkan syiar Islam. Kita ke Banjar subuh tuh, ke Banjarmasin kalau dihitung nang ada besubuh langgar-langgar di pinggir kartak nih tuh. Udah langgarnya baik-baik, kadap subuhnya. Artinya apa? Syiar Islam tenggelam di kampung itu. Makin banyak syiar Islam yang tenggelam di satu kampung, makin sedikit berkah yang tertinggal di kampung kita, di negeri kita. Yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dalam agama kita, di dalam agama Islam ini kada ada istilah napa manggaduhi aku, tuh kada ada. Mesti digaduhi. Kita punya tetangga digaduhi, jangan kada digaduhi, mesti diurusi. Karena orang beriman ini adalah kalbunyanil wahid, seperti bangunan nang satu. Kada kawa kada saling menggaduhi. Menggaduhi aku jangan hendak wah, ini kada orang Islam. Kalau dia merasa orang Islam, merasa untung digaduhi orang. Nah kalau kita sudah punya prinsip masing-masingnya, ikam urus diri ikam, aku urus diriku, nah ini mengharingi berkah lagi, mengurangi berkah lagi. Kada ada lagi hubungan tetangga, sebelah orang minum arak, di sebelah orang bazina, sebelah orang zubdi, kada perlu urusan-urusannya. Kalau kita punya prinsip demikian, habis berkah di negeri kita, habis berkah. Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah para muhibbin rahimakumullah, ini walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah yang bernama Nafi', yang memberikan manfaat kepada pribadi atau kepada satu negeri, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Itu negeri diberi Allah manfaat, diberi Allah berkah. Amanu wattaqau, mereka beriman dan takwa. Tandanya beriman bertakwa itu satu penduduk negeri, tampak 10 perkara tadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Makna daripada keduanya sudah kita ketahui dan kita yakini. Lalu sebagai akibat dari keyakinan kita terhadap nama Allah Ad-Dhar An-Nafi' ini,
timbullah satu akhlak yang mulia. Al-mu'min bismillahid dharrin nafi' ay yakhafa Allah ta'ala wa yarjuhu wa yalja'a ilaih izma min madarratin illa minhu wa la kashifa illa hu wa ma min ba'atin illa minhu wa la nafi'a illa hu subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman dengan nama Allah yang memudaratkan dan yang memberi manfaat. Orang yang beriman kepada nama Allah tadi, bahwa dia takut kepada Allah, karena Allah mampu mendatangkan penderitaan kepada kita. Allah mampu memudaratkan kita. Otomatis kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuwahu, dan dia berharap kepada Allah, karena namanya An-Nafi' yang memberikan manfaat. Lalu kita berharap kepada Allah agar apa-apa yang diberikannya itu membawa manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Wa yalja'a ilaih, dan dia bersandar, dia berpegang hanya kepada Allah, karena Allah Ad-Dhar An-Nafi'. Tidak ada dari kemudaratan, tidak ada dari penderitaan, melainkan dari Allah. Wala kashifa illahu, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa ma min manfaatin, dan tidak ada daripada manfaat illa minhu, kecuali dari Allah. Wala nafi'a illahu, dan tidak ada yang memberi manfaat hakikatnya illahu, melainkan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada 3 perkara buah keimanan tersebut. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, mengharapkan. Ketiga, bersandar kepadanya, berpegang kepadanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti takut kepada harimau. Kalau kita takut kepada harimau, kita lari berjauh. Tapi takut kepada Allah justru sebaliknya, kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, orang yang sangat dekat kepada Allah. Kita takut kepada Allah karena Dia bisa membuat kita menderita. Kita mengharapkan sesuatu kepada Allah karena Allah bisa memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa-doa, bacaan-bacaan, agar kita terhindar dari segala macam bentuk kemudaratan. Kita disuruh oleh beliau memohon kepada Allah, membaca asma-asma Allah agar dihindarkan dari kemudaratan-kemudaratan itu. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 marrat illa lam yadurruhu syai', rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita, barang siapa membaca pagi dan sore, bisukan kemarian, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali. Bisukan 3 kali, kemarian 3 kali. Lam yadurruhu syai', tidak akan memudaratkan akan dia oleh sesuatu juga pun. Tidak akan bisa memudaratkan akan dia oleh sesuatu apa juga pun. Kalau kita membaca ratib haddad, ratibul atas, itu sudah ada tebuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini salah satu bacaan yang membuktikan bahwa kita takut kepada Allah. Lalu kita minta perlindungan kepada Allah dengan namanya.
Dalam satu hadis lagi disebutkan, jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun wa qala ya Rasulullah inni rajulun sakim wa la yastaqimu at-ta'am wasyarab fi ma'iddati fad'u li bisihhah. Seorang laki-laki Badawi datang kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun ini seseorang yang sakit-sakitan, tidak bisa tetap makanan dan minuman dalam perut ulun ini. Artinya makan napa haja, minum napa haja, sakit. Ini orang sudah penyakit komplikasi. Makan napa haja kada cucuk, minum napa haja kada cucuk. Doakan aku wahai Rasulullah bisihhati, dengan sihat. Faqala alaihi salam, ujar Nabi kita, idza akalta ta'aman aw syaribta syaraba faqul bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum fa innahu la yadurruka da wa in kana azima. Ujar Nabi, bila engkau hendak makan satu makanan atau meminum satu minuman yang dahulunya makanan minuman itu menyakitkan engkau, sekarang engkau hendak makan makanan itu atau minum minuman itu, baca terlebih dahulu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum fa innahu la yadurruka da, tidak akan membahayakan akan engkau oleh penyakit sekalipun itu besar. Nah, ini bacaan bagi orang-orang yang merasa takut dengan makanan, yang merasa takut dengan pantangan. Di orang aruh, orang darah tinggi kadang makan daging, mengalihi pohon, makan aja daging itu walaupun darah tinggi, tapi dengan membaca ini dan keyakinan ini dari Rasulullah, insya Allah kada mengapa. Hantam aja daging, tapi ingat dahulu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum. Daging kan apa lagi? Lebih baik itu daripada minta macam-macam lawan pohon. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Darda, salah seorang sahabat Rasulullah, beliau ini diberi makani racun oleh pembantunya sebanyak 40 kali kada mampan. Pembantu memberi makani racun, dikira mati, kalinya kada. 40 kali kada mati-mati Abu Darda. Akhirnya pembantu bertakon, "Nah, apa amalan pian?" Maka taguh lawan racun. Ujar Abu Darda, aku setiap kali hendak makan ikan surungin itu aku membaca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kada perlu khawatir minum di mana, makan di mana. Yang penting bila kita ingat sebelum makan atau minum itu bacaan yang diajarkan Rasulullah ini, insya Allah selamat. Para muhibbin rahimakumullah, itu satu bukti bahwa kita takut kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya agar tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat melalui nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Harta itu bisa Allah jadikan harta yang memberikan manfaat dunia akhirat kepada kita. Allah memberikan kita ilmu, itu bisa sebab mendatangkan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan manfaat melalui nikmat-nikmat yang Dia berikan, maka Allah pun juga bisa memberikan kita kemudaratan melalui nikmat-nikmat yang Ia berikan. Jadi Allah bisa memudaratkan kita itu melalui nikmat,
Tapi karena kita kadang menyadari, karena kita asik dengan nikmat itu, padahal ini adalah membawa kepada kemudaratan. Jadi mudarat bisa datangnya lewat nikmat, bukan hanya lewat musibah atau lewat bala bencana. Oleh karena itu, setiap kali datang nikmat kepada kita, kita dituntut bersyukur dan waspada bahwa nikmat ini diusahakan agar bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat, bukan membawa mudarat. Kalau mudarat dunia berkesudahan dengan kematian. Kalau kita mati habis. Tapi kalau mudaratnya akhirat, waktunya kada bisa ditentukan sampai kapan habisnya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mendapat mudarat melalui nikmat yang Allah berikan. Ada diceritakan di situ, man adarrahullahu bi'ilmi, orang yang Allah mudaratkan dia melalui ilmu. Orang ini sangat alim, dengan kealimannya yang luar biasa itu akhirnya dia menjadi sesat, membawa kemudaratan dunia dan akhirat. Nah, ini artinya Allah mendatangkan mudarat kepada orang itu dengan ilmu, padahal ilmu itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diceritakan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan olehmu hai Muhammad atas mereka umat berita orang yang kami berikan dia ayat-ayat kami, maka dia pun terlepas daripada ayat-ayat itu dan mengikuti akan dia oleh syaitan, dan jadilah dia orang-orang yang tersesat. Menurut sebagian ulama tafsir, ini ayat adalah cerita tentang seorang yang sangat alim disebut dengan Bal'am bin Ba'ura. Contoh, mungkin ada ribuan lain Bal'am yang lainnya. Orang yang begitu alim tapi justru dimudaratkan oleh ilmunya. Banyak cerita tentang Bal'am ini, ada yang mengatakan seorang wali, ada mengatakan seorang nabi, ada mengatakan seorang ulama. Nah, dalam ceritanya, ringkas cerita, Bal'am bin Ba'ura ini hidup di suatu daerah yang penduduknya mayoritas jabbarin. Penduduknya mayoritas orang-orang yang ingkar kepada Allah. Disitulah hidup Bal'am. Bal'am ini punya keahlian, punya kehebatan yang luar biasa. Di mana dia duduk, dia bisa melihat arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, bisa melihat arsy Allah. Dan dia mengetahui Ismullahil A'zam. Bila dia berdoa pasti kabul. Setiap kali Bal'am ini membuka pengajian, tidak kurang daripada 12.000 manusia yang mencatat perkataan-perkataan Bal'am bin Ba'ura ini. Nah, karena Bal'am ini hidup di daerah yang mayoritas orang-orang yang ingkar kepada Allah, dan Bal'am ini pun banyak menerima bantuan-bantuan ekonomi dari orang-orang yang ingkar kepada Allah. Urusan makannya, urusan rumah tangganya dibiayai oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah, karena hidupnya di tengah-tengah orang yang ingkar. Suatu hari Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memerangi orang-orang Jabbarin itu, memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu. Nabi Musa berangkat dengan ribuan pasukan menuju daerah Jabbarin, yang daerah itu ada ulama besar Bal'am bin Ba'ura. Begitu orang-orang Jabbarin mengetahui Nabi Musa akan menyerang kampung negeri mereka, mereka datang kepada Bal'am. Wahai Bal'am, engkau berdoa kepada Allah agar Musa dikalahkan, agar Musa berpaling, kada jadi menyerang kita. Biar Bal'am, aku kada bisa berdoa, itu Musa Nabiullah, beserta Musa ada malaikat Allah, kita kada bisa berdoa untuk mengalahkan Nabi Musa.
Akhirnya karena dibujuk rayu oleh orang-orang Jabbarin ini, akhirnya Bal'am membuka satu rahasia yang dia ketahui. Ujar Bal'am bin Ba'ura, kalau kalian hendak mengalahkan tentara Nabi Musa itu sebuting aja. Karena waktunya menyerang kampung kita, bebinian terunakan semuaan. Bebinian di muka, pakai segala macam perhiasan, dan perempuan-perempuan itu dipasani, bila ada tentara Nabi Musa nah hendak berbuat zina, layani, jangan ditolak. Karena satu orang aja yang berzina daripada pasukan Nabi Musa, dia akan kalah. Nah, itu rahasia ilahi yang diketahui oleh Bal'am. Begitu Musa dengan pasukannya menyerang negeri Jabbarin, mereka memakai saran Bal'am, perempuan-perempuan di permukaan pasukan. Akhirnya pasukan Nabi Musa ini tergoda dengan perempuan tadi, terjadilah perzinahan-perzinahan, akhirnya kalah pasukan Nabi Musa ini. Nah, setelah itu Bal'am bin Ba'ura dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dan dia menjadi orang yang sangat rugi dunia dan akhirat. Ini contoh orang yang dimudaratkan oleh Allah dengan sebab ilmunya. Jadi ilmu nikmat bisa memberikan manfaat kepada orangnya dan bisa membuat celaka, bisa memudaratkan. Contohnya Bal'am. Ada lagi cerita man adarrahullahu bimulki, orang-orang yang Allah mudaratkan dia dengan kerajaannya. Orang yang dengan memegang kerajaan, yang memegang jabatan, justru jabatan itulah yang mencelakakannya, yang memudaratkannya. Padahal itu satu anugerah jabatan daripada Allah, satu nikmat yang mesti disyukuri dan dipegang. Tapi karena dia menyalahgunakan itu, maka jabatannya tadi yang memudaratkan dia baik di dunia maupun akhirat. Banyak contoh dalam Al-Quran hal ini. Fir'aun contohnya, orang-orang yang dimudaratkan oleh kerajaannya. Namrud contohnya lagi dalam Al-Quran. Ada lagi contoh di dalam umat Nabi kita, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini orang yang haus dengan kekuasaan, yang haus dengan kerajaan. Begitu dia menjadi raja, dia khawatir kalau ada rakyat, kalau ada orang lain yang bisa mempengaruhi kedudukannya sebagai raja. Akhirnya karena Yazid ini sangat cinta dengan kerajaan kedudukannya, dia berani menyuruh membunuh kepada cucu Rasulullah Sayyidina Husain radhiyallahu an. Karena selama masih hidup Sayyidina Husain, kerajaan Yazid selalu terancam karena rakyat cinta kepada Sayyidina Husain. Nah, ini contoh orang-orang yang dibinasakan, dimudaratkan dengan sebab kekuasaan kerajaannya. Tidak sedikit orang-orang yang membunuh lawan politiknya, orang yang menahan lawan politiknya, orang yang memfitnah lawan politiknya. Ini adalah semua dimudaratkan oleh kekuasaan yang dia kuasai. Nah, minhum man adarrahullah bimulki. Ada lagi man adarrahullahu bimali, orang yang Allah mudaratkan dengan hartanya. Harta nikmat anugerah Allah. Harta bisa membawa manfaat kepada pemiliknya, dan harta bisa membawa mudarat kepada pemiliknya. Ada manusia yang Allah berikan manfaat melalui hartanya, ada juga yang Allah berikan mudarat melalui hartanya. Ada yang mudarat dunia karena dia dapat sepeda motor, tabrakan mati, mudarat karena hartanya. Kalau mudarat dunia berakhir dengan kematian. Yang lebih berbahaya adalah kemudaratan akhirat atau kemudaratan agama. Al-Quran menceritakan Qarun, contoh manusia. Qarun contoh manusia yang dimudaratkan oleh hartanya. Qarun menurut satu riwayat sepupu oleh Nabi Musa alaihissalam. Orang yang sangat alim dengan Taurat, orang yang sangat merdu membaca Taurat.
Bahkan Qarun termasuk 70 orang yang dipilih Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, termasuk Qarun. Setelah Qarun ini mendapat kekayaan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Qarun lupa. Akhirnya Qarun zalim. Dikisahkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah." Qarun termasuk umat Nabi Musa. Dia zalim atas kaum Nabi Musa. Kami berikan dia kekayaan-kekayaan yang kuncinya itu hanya mampu dibawa oleh berpuluh-puluh orang yang kuat. Kunci pati basi Qarun teman saya kunci ada kaum angkat kebanyakan kuncinya. Banyak mana pati basinya, artinya dengan kekayaannya itulah Qarun menjadi orang yang dimudaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi contohnya dalam umat Nabi kita? Sa'labah. Orang yang dulunya selalu berjamaah dengan Rasulullah 5 waktu. Hidupnya fakir, miskin. Dia datang kepada Rasulullah agar didoakan menjadi orang yang kaya. Dia berjanji andai kata dia kaya, dia akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Rasulullah mendoakan, akhirnya Sa'labah kaya raya. Dulunya aktif sembahyang berjamaah, sudah mulai kada kau lagi berjamaah karena kebanyakan harta yang diurus. Harta tambah banyak, dulunya kau berjumat, Jumat kada kau lagi, akhirnya pray. Inilah Sa'labah termasuk manusia yang Allah mudaratkan dia melalui hartanya. Mungkin banyak Sa'labah yang lain dalam dunia kita ini. Waktu fakir, miskin, rajin sembahyang berjamaah, pengajian 4-5 kali seminggu. Waktu belum begawi, sudah dapat gawian, dapat kedudukan, sembahyang 5 waktu mulai ditinggalkan, akhirnya Jumat ditinggalkan, pengajian sudah kada lagi. Sa'labah juga. Sa'labah. Para muhibbin rahimakumullah, Sa'labah contoh orang yang Allah mudaratkan dengan harta. Ada lagi man adarrahullahu bi'ibadatih, orang yang Allah mudaratkan dengan ibadahnya. Dia ahli ibadah, beratus tahun dia beribadah kepada Allah, tapi justru ibadahnya itulah yang memudaratkan dia, yang membuat dia menderita di dunia dan akhir. Iblis contohnya, orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat lama beribadah kepada Allah, tapi akhirnya itulah yang menyebabkan dia sombong. Dia dicelakakan oleh ibadahnya. Bersisa al-abid, kisah yang masyhur. Bersisa yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk ibadah, namun karena dengan ilmunya dia bisa bertambah, bisa menambahi orang ahli ibadah, doanya dikabulkan Allah, akhirnya bertambah. Seorang perempuan itu bunting, perempuan itu hamil, dibisiki oleh syaitan supaya dibunuh, akhirnya si bersisa melakukan semua perintah syaitan. Allah menceritakannya dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Bersisa orang ahli ibadah, Allah binasakan, Allah mudaratkan dengan sebab ibadahnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi man adarrahullahu bizaujatih, orang yang Allah mudaratkan dia dengan sebab istrinya. Allah mendatangkan kepada dia kemudaratan, penderitaan sebab dia mencintai istrinya. Dalam sejarah dicatat Nabi Adam alaihissalam kenapa diusir dari surga, karena mentaati Siti Hawa dalam memakan buah huldi. Ini contoh Adam, contoh orang yang dimudaratkan Allah karena bujukan istrinya. Sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah, sahabat yang alim, sahabat yang selalu berjuang bersama Rasulullah, yang pernah luka bersama Rasulullah.
begitu dia dalam sakaratul maut, Alqamah kada bisa mengucap la ilaha illallah. Setelah dicek kenapa sebabnya, Alqamah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah kada bisa mengucap la ilaha illallah, ternyata dia punya seorang ibu yang sudah tua yang marah kepadanya. Kenapa wahai ibu engkau marah kepada anakmu Alqamah? Ibu yang tua itu menjawab, saya sakhitun alaih, saya benci kepada Alqamah karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Aku benci kepadanya. Ini Alqamah, manusia yang dimudaratkan oleh istrinya. Apalagi kita yang kada bertemu Rasulullah, kita kada pernah berjuang dengan Rasulullah, kita kada pernah mengaji dengan Rasulullah, mengutamakan bini daripada kuitan, lebih daripada Alqamah lagi akibatnya. Lebih daripada Alqamah. Kalau laki-laki dituntut oleh agama kita untuk lebih mengutamakan orang tua daripada istri, ini hukum agama. Seorang laki-laki dituntut mengutamakan orang tuanya daripada istrinya. Tapi kalau seorang istri dituntut mengutamakan suaminya daripada kedua orang tuanya, nah sebaliknya. Jadi bagi seorang perempuan, taat kepada orang tua nomor 2 kalau sudah punya suami. Suami yang pertama ditaati. Kita ingat cerita Rasulullah, sebuah hadis yang menyebutkan seorang perempuan yang tinggal di atas sutuh, di atas luting. Lakinya hendak musafir, berpesan, wahai biniku, selama aku musafir ikam jangan turun apapun yang terjadi. Musafir na laki. Di lantai di bawah luting rumahnya, di lantai di bawah kuitan si bini-bini. Meninggal dunia abahnya. Hendak diturun, laki madahkan jangan turun. Hendak kada turun, kuitan mati. Diutus kepada Rasulullah utusan, kayak apa wahai Rasulullah ini? Apa jawab Nabi kita? Ati'i zaujak, taati suami engkau. Padahal kuitan mati nih di bawah, tapi jar laki jangan turun selama aku musafir. Berarti taat kepada laki lebih utama daripada kepada orang tua. Kada turun nang bini, karena jar Nabi jangan. Setelah selesai dimakamkan itu orang tua, Rasulullah menyampaikan kabar bahwa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak perempuan yang bakti dengan suaminya. Jadi sebaliknya lawan laki-laki tadi. Setelah Alqamah mendapat ampunan keridhaan dari ibunya, baru Alqamah bisa mengucap akhir kalam dengan la ilaha illallah. Ada lagi orang man adarrahullah biwaladihi, orang yang Allah mudaratkan dia dengan sebab anaknya. Banyak. Gara-gara anak jadi garing, gara-gara anak jadi stres, gara-gara anak jadi melakukan nang haram, gara-gara anak jadi macam-macam. Karena kesayangan lawan anak. Anak nikmat oleh Allah, padahal nikmat itulah yang membuat dia celaka. Banyak cerita hadis yang mengatakan bahwa orang tua yang di dalam surga diseret ke neraka karena anaknya. Nah, inilah contoh-contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha memudaratkan. Allah bisa memudaratkan kita melalui apa saja, baik itu nikmat atau melalui musibah. Kita dituntut para muhibbin rahimakumullah untuk selalu waspada, untuk selalu hati-hati setiap kedatangan nikmat daripada Allah. Kenapa sebabnya? Karena jangan-jangan nikmat inilah yang membuat aku menderita dunia dan akhirat. Makanya kada boleh minta kekayaan kepada Allah, kada boleh minta kepangkatan kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena kita kada tahu barangkali itu yang mencelakakan kita. Boleh minta kekayaan kepada Allah asal dikaitkan jika itu membawa kebaikan bagiku. Boleh minta kepangkatan kepada Allah asal dikaitkan jika itu membawa kebaikan kepadaku. Boleh kita minta diberi keturunan anak oleh Allah
asalkan jika itu membawa kebaikan bagiku. Karena kalau kata dikaitkan demikian, barangkali kita minta sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri. Setiap kali nikmat yang datang kepada kita, kita mesti waspada. Jangan-jangan ini merupakan perdaya, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak ada orang yang merasa aman daripada tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Datang nikmat, Allah sayang doaku. Datang nikmat, doaku kabul. Belum tentu itu. Barangkali nikmat yang kita gembira itulah yang membawa kita kepada celaka di dunia dan akhirat. Dan jangan sekali-kali setiap datang musibah dianggap sesuatu yang jelek, dianggap sesuatu hal yang menyakitkan, karena barangkali Allah bisa mengirim manfaat kepada kita melalui musibah yang tidak kita sukai itu. Para muhibbin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita hidayah, taufik kepada jalan yang lurus dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.